zaman Allah berikan rezekinya, Pak. Jadi kata ulama kita, manusia ini tertakar rezekinya, Pak. Berapa butir beras yang akan dimakannya sampai akhir hayatnya, Pak. Mungkin ada yang 1 ton, 2 ton. Seandainya dia tidak memakan semua rezekinya, Pak, maka dia tidak akan meninggal. Maka hadir mata Allah Subhanahu wa taala, ternyata rezeki kita itu sudah ada takarannya, Pak. Berapa kilo kita makan sampai kita nanti meninggal kelak. Maka itu adalah mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Pak. Sami, Allah Subhanahu wa taala Sami, mendengar. Seandainya katanya manusia ini dan jin berkumpul, maka mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sanggup memberikan permohonan atau permintaan semua makhluknya itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat, Pak. Pandangan Allah tidak sama dengan pandangan kita, Pak. Kalau di balik tembok ini kita nampak, tapi Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Allah Subhanahu wa taala tembus seluruh alam, Pak. Melalui dari aras sampai ke langit ke-7 sampai tanah lapis yang ke-7. Itulah maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama kita sering mengatakan wujud, hidam, baqo, mukhalafatul hawadis, al-qiyam bi nafsih, wahdaniyah, putur iradat, ilmu, sama' basar, kalam qadiran, muridan aliman, hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ada sifat 20, Pak, itu, Pak. Itu yang ulama sarankan kepada kita agar tertanam dalam hati kita ini, Bapak-bapak sekalian, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang telah berhasil menumbuhkan ataupun mengingat kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat ini siapa, Pak? Sahabat ini adalah teman Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, menikah umur 25 tahun. Nah, jadi hari ini, Pak, orang melihat, ya, enaknya aja, Pak. Rasulullah poligami sampai 8. Tetapi ulama kita sampaikan Rasulullah itu sebetulnya monogami, Pak. 1 istri, yaitu Siti Khadijah. Buktinya apa, Pak? Selama baginda Rasulullah menikah dengan Khadijah, dia tidak ada menikah dengan istri-istri yang lain. Itulah saking cintanya baginda Rasulullah SAW kepada istrinya yang pertama. Dia tidak menikah, Pak. Setelah Siti Khadijah meninggal, maka beliau menikah lagi dengan istri-istri yang lain. Dan itu pun yang diambil adalah istri yang memang secara fisik lagi tidak kuat untuk fisik, namun dia butuh istri-istri yang suaminya meninggal karena perang jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mata Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya ini butuh disantuni. Bukan kita kan ditengok janda muda langsung kepikiran. Bukan seperti itu, Pak. Yang dinikahi Rasulullah itu adalah yang sudah tua-tua, yang tidak ada berminat lagi untuk hal tersebut. Namun anaknya masih kecil-kecil, perlu untuk dinafkahi. Itu yang diambil. Maka sekarang banyak ustaz-ustaz dipelesetkan, Pak. Ya. Jadi kalau bukan kita lah yang menyampaikan ini, siapa lagi, Pak? Ya. Bersit di hati orang seperti itu. Ya. Namun sejatinya Rasulullah itu adalah istri satu, cintanya kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampai sedihnya Rasulullah, maka Allah panggil Rasulullah untuk Isra Mi'raj ke langit dunia, langit ke-7, untuk menerima perintah sholat. Yang dulunya 50 rakaat, Pak, ya. Sholat ini 50 rakaat, Pak. Namun setelah turun baginda ke bawah,
berjumpa dengan Nabi Musa. Itu naik ke berapa? Bukit ketiga, keempat. Berjumpa dengan Nabi Musa. Apa kamu mendapat dari Allah lagi? Perintah 50 kali. Maka Nabi Musa berkata, wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup, katanya. Maka diminta lagi sampai 9 kali, maka terakhir 5 kali. Itu pun disuruh Nabi Musa minta lagi, katanya. Maka Rasulullah berkata, dia sudah tidak mau, istilahnya tidak enggan seperti itu, sudah terlalu banyak kali permintaan. Jadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Salat ini pada sejatinya adalah 50 kali yang diberikan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun berkat daripada baginda Rasulullah SAW, maka kita diberikan sholat 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subhanallah. Kenapa dalam Allah Subhanahu wa taala sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kau ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita ini diciptakan Allah dari mata Allah SWT adalah untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Bahkan saking mulianya manusia ini, Pak, malaikat hanya sujud. Ya, hai malaikat, sujud kamu kepada Nabi Adam. Maka dengan serta-merta malaikat sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini, Pak, katanya ada yang mengatakan dia pandai, Pak, ya, dia yang memimpin jin malaikat semua. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala, atau bukan tiba-tiba ya, Allah memiliki kehendak mau menciptakan manusia, jin iblis ini iri dia. Kenapa dia dari tanah, saya dari api? Ada khairu minha, saya lebih baik daripada dia. Ini, Pak, ya, kita jangan mengatakan kita lebih baik dari orang lain, Pak. Kenapa? Karena iblis juga mengatakan seperti itu kepada Nabi Adam. Ana khairun minhu. Khalaqtani min tin wa khalaqtu min nar. Ya. Kamu ciptakan kami dari api, sedangkan dia dari tanah. Di sinilah nampak, Pak, apa namanya? Iblis itu tidak suka dengan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala usir iblis dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun apa, Pak? Iblis juga minta, ya Allah, izinkan aku. Ada 2 permintaannya, Pak. Panjangkan umurku dan kemudian izinkan aku menggoda keturunan Adam. Itu oleh Allah SWT. Maka kita ini, Pak, sering-seringlah kita mengucapkan ta'awuz, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya apa, Pak? Supaya kita terhindar daripada gangguan syaitan. Kenapa, Pak? Mulai Nabi Adam diciptakan sudah ada yang menggoda kita. Itu. Jadi para sahabat 124.000 itu sahabat, Pak. Kalaulah tidak didakwahkan mereka Islam itu ke bintang ini, Pak, mungkin hari ini kita masih pakai koteka, Pak, nggak pakai baju. Seperti itulah perjuangan mereka, Pak, mendakwahkan Islam itu sampai kemana. Banyak kita dapatkan kampung-kampung yang tidak tersentuh agama, Pak. Kacau, Pak. Keteraturan tidak ada. Namun dalam agama kita ini, Pak, teratur semua, Pak. Dari mulai kamar mandi, mulai tidur, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ada aturannya, Pak. Iya kan? Ada aturannya bagaimana masuk kamar mandi kaki kiri. Rupanya kaidahnya, Pak, masuk kita kaki kiri ini katanya ada kontraksi jantung kita itu, kalau kaki kiri dia ada lebih bagus jantungnya kalau masuk kaki kiri ke kamar mandi. Dan keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Di masjid kita berniat iktikaf. Ya, itu, Pak. Dari mana kita tahu, Pak? Daripada dakwah sahabat-sahabat. Ada yang menuliskan melalui kitab hadis, ada yang menceritakan seperti itu, Pak. Maka di zaman akhir ini, Pak, marilah kita berlama-lama di masjid, Pak.
Fokus pada pekerjaan kita. Kalau petani, kalau guru-guru, kalau pelayan-pelayan Pak. Jangan terlalu banyak kita di luar Pak. Kenapa? Di zaman fitnah ini Pak, yang baik bisa menjadi buruk. Yang paginya beriman sore